Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama gue Geraldo Covid. Di sini gue adalah seorang trader yang suka menganalisa futures market, stocks market, and crypto tentunya. Jadi untuk kalian yang suka dengan konten ini bisa dukung eh, konten ini dengan cara di like, kemudian di komen, dan kemudian di share juga ke teman-teman yang lagi belajar trading tentunya. Oke, di sini semua adalah opini pribadi gue bahwa di sini gue akan menganalisa market berdasarkan sisi technical analysis, di mana sisi technical analysis ini digunakan untuk melihat pergerakan harganya akankah dia mengalami penurunan atau kenaikan dilihat dari sisi technical analysisnya. Jadi untuk teman-teman yang lagi belajar technical analysis dan pengen tahu lebih detailnya, bisa follow gue tentunya di Instagram. Nanti akan terus ada konten-konten lainnya di Instagram dan kita bisa cek sama-sama dan bisa belajar sama-sama tentunya. Oke, kita mulai aja ya. Pada malam hari ini gue tentunya akan bikin di gold market, di mana gold market ini merupakan suatu komoditas yang memang kesukaan para trader ya, di mana para trader sangat suka gold ini karena mempunyai volume yang cukup besar, yang dimana jika ditransaksikan memiliki keuntungan yang cukup besar dan kerugian yang memang cukup besar juga. Jadi rasionya itu 1 banding 1 lah. Nah, tapi kita akan melihat apakah gold ini akan melanjutkan kenaikannya lagi sampai 2100, 2200, 2300 atau akan mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum dia naik lagi ya. Oke, kita mulai pada time frame uh, weekly. Ini karena gold ini memang seperti ini ya. Dalam time frame weekly, ini terlihat gold ini dia bergerak secara sideways. Tapi dalam sideways ini ada sebutan lain dalam technical analisisnya, ini disebut dengan base trading. Nah, ketika dia sudah muncul base trading, bahwa ini bisa dijadikan patokannya apakah dia akan breakout atau enggak. Kalau misalnya dia tetap ini akan masuk ke dalam fase sideways, tapi kalau dia sudah breakout ini bisa dijadikan fase base trading. Kenapa? Karena sebelumnya market gold itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di sini harganya sempat rally ya, kita sebut ini rally. Rally ini pergerakan yang cukup lumayan impulsif, jadi dia bergerak cukup naiknya cukup lumayan dari 2018 nih sampai 2020. Ini waktu masih zaman COVID-19 juga nih, ada nih COVID-19 di bulan Maret sampai di bulan Juli, dan ini masih fasenya COVID-19, dan di sini banyak trader yang suka trading. Ini gold mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, seperti ini. Kemudian gold itu mengalami penurunan, kemudian dia naik lagi, kemudian turun lagi sampai di bottomingnya di 1636 sampai 1614 lah di sini. Terus kalau misalnya dia menembus daripada base tradingnya ini, harusnya dia akan seperti ini lagi, rally. Oke, kemudian dia akan retest, baru dia akan lanjut lagi. Jadi movementnya harusnya seperti ini. Nah, oke, nanti kita akan ukur ya kenaikannya sampai berapa, tapi ini menurut opini gue secara big plan-nya, gambar besarnya adalah kalau dia breakout daripada resistennya itu di 2042 sampai di 2067, 71, dan dia kemudian dia mengalami koreksi sehat lagi, itu dari 2300 misalnya dia impulsif, terus dia turun, dia akan naik lagi harusnya. Nah, ini menjadi sebutannya adalah rally base rally. Oke, ini adalah rally base rally. Nanti teman-teman bisa cari sendiri rally base rally itu apa. Tapi nanti kalau misalnya ingin belajar bisa kontak gue ya. Nanti kita akan belajar juga base trading. Nah, ini gue kasih nama retest. Retest itu jadi harganya mengalami koreksi atau disebut dengan secondary trendnya. Karena dia primary-nya naik, kemudian dia turun, terus dia retest di area ini, dan dia naik lagi. Jadi rally base rally. Oke, itu untuk big plan-nya. Kemudian, setelah gue lihat dari sudut pandang kedua atau skenario gue kedua, gue melihat bahwa gold market ini kan ada primary, secondary, dia naik lagi. Terus dia tertahan pada area resisten ini. Tentunya dia tertahan di, gue tandain ya, ada di area 2048 dan
di 2076. Oke, ini adalah key levelnya lah. Ini gue sebut key level karena memang ini kuncinya untuk kalau dia harus nge-break daripada area ini, baru dia akan lanjut lagi naik ke atas. Kalau belum ini berarti masih tertahan di area ini. Ini adalah key levelnya. Kemudian, gue kalau melihat secara primary secondary-nya ini kan naik ya. Gue akan coba gambar di sini. Ini primary-nya. Berarti kalau secondary daripada bullish trend ini adalah kalau dia primary-nya membuat seperti ini dan secondary turun ini, harusnya dia naik ya. Nah, harusnya kan dia naik, tapi dia tertahan di sini. Jadi gue akan selesai sampai sini. Kemudian gue coba gambar lah untuk melihat apakah ini kenapa bisa menjadi titik balik daripada reversal dia naik ya bullish yang sebelum jadi koreksi. Gue akan melihat menggunakan Fibonacci retracement. Nah, dari Fibonacci retracement ini kita bisa melihat. Oke, nice. Gue bisa melihat bahwa dia kena di area Fibonacci. Area Fibonacci-nya itu di area 50 dan 61.8. Ini adalah area golden ratio-nya Fibonacci. Nanti ini bisa belajar lagi, tapi ini kan namanya video pembuka. Gue ajarin dulu sebutan-sebutan dalam technical analisa ya. Ini adalah golden ratio Fibonacci. Golden ratio Fibonacci itu di area 50 dan 61.8. Area ini memang area yang selalu terjadinya pembalikan arah yang tadinya dia koreksi kemudian dia naik lagi mengikuti sebelumnya primary-nya seperti apa. Kalau primary-nya dia turun, secondary-nya naik, berarti dia akan mengikuti lagi primary-nya turun. Tapi kalau ini karena primary-nya naik, secondary-nya turun, maka primary-nya harus naik lagi. Dan ini sempurna. Oke, cukup sampai situ. Ini gue hapus lagi. Kemudian gue melihat ke daily. Dari daily, karena dia kemarin cukup naiknya impulsif dan turunnya juga cukup impulsif karena kemarin banyak yang trading waktu ada news ya, tentunya di jam US Open. Nah, ini dia bentuk, walaupun dia belum closing candle, ini bentuk candlestick pattern. Candlestick pattern ini dia muncul adalah bearish engulfing pada daily. Wow, kalau misalnya dia muncul engulfing di daily, harusnya efek yang terjadi adalah penurunannya cukup signifikan ya. Oke, itu yang pertama. Berarti ini tandanya besok bisa turun. Turunnya sampai berapa? Nah, itu yang kita cek. Kemudian gue balik lagi ke weekly. Gue lihat lagi di daily. Terus gue lihat aja area sebelumnya ini kan dia koreksi. Kemudian dia naik lagi. Berarti area ini yang gue tandain nih sebagai area titik reversalnya lagi. Nah, itu dia. Terus gue tandain lagi ini. Nah, oke, ini dia. Harusnya ini berarti menjadi area demand-nya. Demand itu berarti area yang ada di bawah sini ya, emang area magnetnya, bahwa kalau misalnya dia turun, dia harus mengejar area demand-nya. Demand-nya itu sendiri. Mengejar lagi area support-nya. Walaupun ini emang area support-nya doang, dan ini cukup kuat juga ya, karena memang di sini ada perkumpulan area support sebelumnya yang di sini. Kemudian ada area resisten, kemudian menjadi lagi area support baru di sini. Nah, berarti ini zonanya. Nah, ini adalah area demand-nya. Karena ini area resistennya atau area supply-nya ada di atas. Berarti ini adalah area demand zone-nya. Kemudian, setelah gue tandain seperti ini, yang penting gue udah tahu titik high atau low-nya di mana. Ataupun gue bisa tandain ini sih titiknya. Nah, seperti ini demand-nya. Demand-nya berarti ada di 1940 sampai 1959. Karena dia harganya sempat koreksi, kemudian dia naik lagi. Gue kemudian melihat dari daily. Ketika gue melihat dari daily, ini ada pola chart pattern. Pola chart pattern ini, ternyata kalau misalnya kita lihat, ini ada pembentukan namanya rising wedge. Apa itu rising wedge? Nanti teman-teman bisa belajar, atau nanti gue akan bisa bahas ya di webinar selanjutnya. Rising wedge itu polanya, dia bergerak naik, kemudian dia makin mengecil, mengerucut. Oke, ini bisa gue tandain kayak begini ya, kayak gini ya, biar lebih sempurna. Dia mengerucut menjadi kecil, habis itu dia mulai ada terjadinya penurunan karena dia tidak kuat membuat
high yang lebih tinggi lagi. Nah, ini key levelnya nih. Jadi ini key levelnya. Dia turun, dia break daripada 2009 ini, 2020, 2015 ditembus sama dia. Berarti ini sudah dikatakan sebagai rising wedge. Karena dia yang penting sudah break dulu, walaupun memang dia belum ada gerakan lagi membentuk secondary trendnya, baru dia turun lagi untuk menjadi rising wedge sempurna. Tapi secara asumsi bahwa rising wedge ini sudah menjadi pola, dia akan turun. Oke ya, sampai situ. Kemudian gua akan gambar kalau di 4 jam ini, time frame 4 jam, dia closingnya adalah masih candlenya naik seperti ini. Berarti dia besok masih ada kemungkinan setelah penurunan yang cukup besar, harusnya dia akan naik terlebih dahulu membentuk secondary trendnya. Secondary trendnya dari apa? Dari yang tadinya bullish menjadi permulaan menjadi bearish market. Jadi mulai di sini ada pergantian trend. Yang tadinya bullish trend menjadi bearish trend. Berarti dia akan, tadinya dia turun begini, dia akan naik. Naiknya sampai di, nah, naiknya ini kita bisa tandain area swing high di sini. Swing high di sini atau di area inilah. Titik-titik. Memang ada area resistannya juga di sini. Ini gue bisa tandain juga di sini. Nah, ini adalah titik secondary trendnya. Oke, gue panjangin lagi. Nah, ini berarti menjadi cikal bakal untuk dia turun lagi. Jadi kalau dia sudah tercapai area secondary-nya, dia harus turun lagi seperti ini sampai di kembali ke area supportnya yang ada di bawah di 1959. Itu angka yang memang harus dicapai dia kalau misalnya rising wedge ini memang sudah terjadi. Apalagi didukung dengan secondary trend-nya kalau sudah terjadi ya. Jadi dia naik sampai 2025, sampai 2031. Jika dia membentuk daripada swing high, berarti ini secondary trend-nya sudah mulai jadi. Ini primary, secondary, maka area ini bisa cocok untuk kita melakukan sell. Nah, di mana yang cocoknya? Kita bisa melakukan sell di area ini. Kalau misalnya kita menunggu ini selesai, tapi kita masih belum yakin, kalau kita mau sell di bawah sini juga boleh. Dengan target profitnya tetap di area support-support di bawah sini. Bisa di area 1959 atau di area 1952 atau yang paling terakhir lagi di area 1940 atau 41 atau juga 1943. Yang penting itu area bawahnya di area sini lagi. Nah, berarti kalau dalam skenario gua masih mendukung ini akan terjadinya penurunan. Dia akan naik. Nah, kemudian dia turun ke bawah. Oke. Nah, kalau misalnya kita mengukur menggunakan Fibonacci, oke. Nah, kalau misalnya kita mengukur menggunakan Fibonacci, ini ada area Fibonacci yang cukup, yang tadi kita lihat sudah belajar golden ratio, ini ada area 61.8. Ini adalah angka golden ratio yang memang sering terjadi pembalikan arah, yaitu di 2026 sampai 2031. Area ini menjadi area sakral di mana ini penentuannya. Kalau misalnya dia terjadi reversal dan dia membentuk swing high, maka dia akan lanjut turun ke bawah. Yang pertama dia harus kembali lagi nanti ke area supportnya di 1992, dan jika 1992 ini ditembus, maka dia bisa akan sampai bawah sini. Dan kalau kita mengukur area secondary trendnya, nah, area secondary trendnya itu ada Fibonacci di 1968. Gue tandain Fibonacci 1968 di sini juga nih. Ini 161.8-nya. Oke, gue hapus lagi biar lebih enak lihatnya, lebih clear. Nah. Oke, nah ini dia. Ini berarti targetnya dia. Target gold. Target gold berdasarkan Fibonacci 161.8. Oke.
itu di 1969 sampai yang paling rendahnya itu di 1959. Ini di areanya. Berarti ini adalah area yang memang harus disentuh. Karena rising wedge ini sudah terjadi dengan sempurna. Oke. Kemudian dia break, berarti harus dia naik lagi sekali lagi, baru dia turun. Kalau misalnya kita melakukan sell di area sini, kalau kita melakukan area sell di bawah sini, ini akan harga di bawah naik dulu ke atas. Nanti kita kehilangan momen kita untuk ngambil sell lagi di atas, karena siapa tahu dana kita nggak cukup kuat kalau kita nge-sell di sini. Makanya ini masih ada peluang dia naik, sampai kita harus perhatikan area-area ini harus ditembus. Habis itu kemudian dia bikin swing high, baru dia turun. Nah, ini kita lihat cara H1-nya. Nah, cara H1-nya juga memang sama, dia masih bisa naik sampai kena di area resisten lama ini, dia bikin swing high, baru dia bisa turun. Tapi kembali lagi, point of view-nya gue di H4, karena ini cukup bagus, harusnya selalu sesuai gambar, ini akan seperti ini. Jadi targetnya di 1969, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang tadi mungkin baru tahu mengenai trading gold, ataupun baru mengenal bahasa-bahasa teknikal dalam trading gold, dan bingung, itu bisa aja langsung tanya, atau bisa nitip mau bahas mengenai apa lagi nih, mengenai market gold, ataupun mengenai market forex, crypto, ataupun saham. Dan kalau misalnya kurang paham dalam basic technical analysis, nanti gue akan bahas mengenai istilah-istilah tersebut ya. Dan untuk kalian yang trading, gue harap kalian bisa trading dengan sebijaksana mungkin, atur dengan dana kalian, mau dana mulai dari dana kecil ataupun dana besar, yang penting kalian tahu money manajemennya seperti apa. Oke, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen tentunya.